Saya Paulus Cahyamakian dari Pusat Fisika Teori, Jurusan Fisika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains akan mempresentasikan beberapa aspek tentang lubang hitam Kaluza Klein, khususnya tentang peruntuhan lubang hitam. Tahun 2019, dunia untuk pertama kalinya melihat gambar real dari lubang hitam dari galaksi Messier 87 yang dipublikasikan oleh kolaborasi Event Horizon Telescope. Berarti lubang hitam ini sekarang dinyatakan sebagai benda nyata di alam semesta, ya, bukan hanya permainan matematika dari persamaan medan Einstein dalam teori relativitas umum. Oleh karena itu, tahun berikutnya 3 orang peneliti lubang hitam ini mendapatkan hadiah Nobel, khususnya yang memulainya adalah Roger Penrose. Nah, latar belakang dari penelitian ini terkait dengan conjecture dari Penrose yang menyatakan bahwa tidak mungkin kita bisa melihat sesuatu di dalam singularitasnya, atau kita sebut sebagai naked singularity, itu tidak mungkin terjadi, ya. Namun dari penelitian-penelitian yang ada, terutama akhir abad 20, itu ternyata mulai conjecture ini agak goyang karena banyak sekali metode yang bisa digunakan untuk melihat ke dalamnya. Nah, salah satu yang kita gunakan di sini adalah bagaimana lubang hitam dalam kondisi ekstremal itu nanti akan menyerap partikel sehingga event horizon dari lubang hitam tersebut runtuh, ya. Nah, lubang hitam yang akan kita tinjau ini adalah lubang hitam Kaluza Klein yang dibangun dari teori klasik penggabungan elektromagnetik dan teori gravitasi tahun 1921 dan 1926. Teori ini sebenarnya berdimensi 5 karena ada gravitasinya, elektromagnetik yang 4 dimensi, dan satu skalar yang kita sebut di sini sebagai skalar Daltonnya. Nah, persamaan dasarnya yang kita sebut aksinya itu diberikan oleh ini, ya. Di dalam aksi ini terkait gravitasi Dalton elektromagnetik di dalam ruang 4, dan ada satu lagi bagian di dalam ruang kelima. Nah, persamaan dasar ini kalau kita ambil variasinya sama dengan 0, itu prinsip alam semesta kita, maka kita dapatkan persamaan-persamaan medan yang terkait, ya. Dan persamaan-persamaan tadi akan memiliki solusi seperti ini, dan singularitas itu ada pada delta R ini, ya, yaitu bagian yang diberikan oleh ini, ya, nanti yang akan mendefinisikan tentang event horizon dari lubang hitam. Nah, event horizon tadi itu akan memberikan 3 kondisi pada lubang hitam. Secara normal atau ekstrim, yaitu dalam ini sama dengan 0, atau runtuh. Kalau runtuh artinya ini imajiner, jadi ini tidak real lagi, begitu. Nah, sekarang pertanyaannya sebetulnya adalah kalau kita punya dalam kondisi ekstremal, dan kemudian kita dalam kondisi ini lubang hitam yang menyerap partikel dengan energi tertentu, muatan tertentu, momentum tertentu, apakah kondisi ini akan nanti berubah jadi kondisi naked singularity, artinya lubang hitamnya runtuh? Itu yang menjadi topik penelitian kami. Nah, kita mulai tinjau dengan kondisi peruntuhan dengan parameter F0 dan sebagainya, itu sudah ada semua, ya. Kemudian kita serap partikel itu, ya, secara matematika, maka kita akan dapatkan kondisi ini. Nah, dari kondisi ini nanti kita akan dapatkan energi maksimum dari partikel, ya, untuk bisa diserap dan meruntuhkan lubang hitamnya. Nah, perhitungan ini tidak mudah, ya. Kami menggunakan aplikasi Maple 18 atau matematika untuk membantu perhitungan simboliknya. Perhitungan energi minimum dari partikelnya, ya, kita gunakan persamaan gerak dari partikel untuk mendapatkan Lagrange, dan kemudian Lagrange kita pakai untuk mendapatkan energi dan momentum sudut dari partikel tersebut, dan dari situ kita nanti akan mendapatkan energi minimumnya, ya. Kalau misalkan dalam perhitungan kita ternyata ada energi minimum dan maksimum, dan itu ternyata maksimum yang lebih tinggi daripada minimum, maka itu artinya partikelnya mungkin bisa digunakan untuk meruntuhkan lubang hitam. Nah, hasil numerik kami menunjukkan bahwa yang merah ini adalah maksimumnya, ini minimumnya. Ternyata di daerah ekstremal, delta sama dengan 0 dan deltanya sedikit lebih besar gitu, ya. Itu ternyata ada daerah ini di mana kemungkinan partikel bisa masuk ke dalam. Kalau dia punya energi di antaranya, maka naked singularity itu bisa terbentuk, ya. Kita juga menyelidiki apakah partikel ini bisa diserap ke dalam lubang hitam sehingga meruntuhkan lubang hitamnya. Dan kita lihat dari perhitungan kami, ternyata partikel-partikel ini mungkin bisa, ya, ditarik, ya, oleh lubang hitamnya masuk ke dalam lubang hitam, karena ada kondisi-kondisi di mana partikel malah ditolakin, ya, gitu. Sebagai kesimpulan, kita menunjukkan bahwa lubang hitam ini bisa diruntuhkan,
ya ada selang energinya, dan kemudian kita perlu melihat lagi apakah lubang ini bisa diruntuhkan kalau gaya dan energi dirinya diperhitungkan, karena dalam penelitian ini kami tidak memperhitungkan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang.